Selamat datang di Deep Dive ini. Pernah nggak sih Anda nyabutin tanaman liar di halaman rumah terus dibuang gitu aja? Pasti sering ya. Nah, hari ini kita mau lihat lebih dekat salah satu gulma yang mungkin sering banget Anda temui. Krokot atau nama kerennya Portulaca oleracea. Ah, krokot. Iya ya. Sumber kita kali ini cukup menarik. Sebuah proposal bisnis yang mau menyulap krokot jadi produk nutraceutical premium. Namanya ramuan Raja Wali. Menarik. Jadi misi kita hari ini menggali harta karun nutrisi yang tersembunyi di balik tanaman yang seringnya kita anggap nggak berguna ini. Ini memang sebuah ironi yang menarik. Tanaman yang kita anggap pengganggu, ternyata punya sejarah panjang loh. Dipakai sebagai makanan dan obat tradisional. Wah, serius? Beneran. Dan sekarang, sains modern mulai nunjukin kalau anggapan kuno itu ada benarnya. Potensinya itu luar biasa. Kaget pertama kali. Krokot ini ternyata sumber omega 3 nabati darat terkaya. Khususnya ALA ya. Betul, asam alfa-linolenat. Kandungannya itu bisa 5 kali lipat dibanding bayam. Gila nggak tuh? Luar biasa memang. Belum lagi dia kayak gudang antioksidan. Vitamin A-nya katanya lebih tinggi dari brokoli. Ditambah vitamin C, E, terus mineral penting kayak kalium, magnesium. Lengkap ya? Makanya nggak heran kalau WHO pernah kasih julukan Global Panacea. Di Tiongkok juga dikenal sebagai sayur untuk umur panjang. Padahal kita sering injak atau buang aja gitu ya. Iya, itu dia. Dan profil nutrisi yang super ini itu menjelaskan kenapa krokot ini banyak manfaatnya buat kesehatan. Omega 3 ALA itu kan esensial ya buat otak, jantung, plus sifatnya antiinflamasi. Anti peradangan ya. Betul. Terus antioksidannya fungsinya melindungi sel-sel tubuh Anda dari kerusakan radikal bebas. Nah, penelitian ilmiah modern juga mulai mengkonfirmasi potensi lainnya. Ada sifat antiinflamasi, antioksidan kuat, bahkan ada indikasi ke arah antidiabetik dan manfaat buat kesehatan kulit. Wow, jadi bukan cuma omongan orang tua dulu ya, tapi ada bukti ilmiahnya. Tepat. Ini validasi ilmiah untuk klaim-klaim tradisional itu. Nah, ini jadi makin menarik nih. Kalau potensinya segitu besar, gimana soal budidayanya? Kan image-nya itu gulma, susah dibasmi. Nah, justru di situ uniknya. Sifat yang kita anggap gulma, itu tumbuh cepat di mana aja, tahan banting di tanah yang kurang subur, tahan kering, relatif tahan hama, itu malah jadi keunggulan besar kalau kita mau budidaya secara komersial. Oh, jadi malah bagus ya? Iya, artinya biaya produksinya bisa ditekan seminimal mungkin. Ini kayak mengubah kutukan jadi berkah gitu. Keren banget idenya. Tapi biasanya kan kalau ada bagusnya ada juga tantangannya ya. Ada nggak sih sisi minusnya krokot ini? Ada, dan ini penting banget untuk kita bahas. Kita juga harus realistis. Krokot ini punya kandungan asam oksalat yang relatif tinggi. Mirip bayam lah. Oksalat? Itu yang bisa jadi batu ginjal bukan sih? Betul sekali. Ini jadi perhatian serius, karena oksalat bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal, terutama buat orang-orang yang memang rentan atau punya bakat ke arah sana. Jadi nggak bisa asal makan banyak juga ya? Perlu hati-hati, terutama kalau mentah. Yang menarik lagi, penelitian nunjukin kandungan oksalat larut, ini jenis yang lebih gampang diserap tubuh, ternyata lebih tinggi di bagian batang daripada daunnya. Ini jadi pertimbangan penting nanti pas pengolahan. Oke, jadi ada isu keamanan ya, terutama kalau dikonsumsi mentah atau dalam jumlah banyak. Terus ada solusinya nggak nih? Kan sayang potensinya kalau nggak bisa dimanfaatkan. Tentu ada solusinya. Ini kabar baiknya. Proses pengolahan sederhana kayak blanching gitu loh. Direbus sebentar di air panas terus langsung didinginkan, itu terbukti efektif banget buat nurunin kadar oksalatnya. Oh ya? Seberapa efektif? Signifikan. Contohnya, perebusan sekitar 5 menit aja itu bisa mengurangi kadar oksalat di daunnya sampai kira-kira 33,5%. Wah, lumayan banget itu. Iya kan? Ini artinya, produk olahan kayak si ramuan Raja Wali yang direncanakan itu justru bisa menawarkan jaminan keamanan yang lebih pasti dibanding kalau kita makan krokot mentah langsung dari kebun. Saya ngerti. Jadi pengolahan itu bukan cuma buat bikin produk awet atau bentuknya beda, tapi sekaligus jadi solusi buat masalah keamanannya ya. Cerdas. Betul. Mengatasi masalah oksalat ini justru membuka pintu ke macam-macam pengolahan lebih lanjut. Misalnya apa lagi tuh? Biar jadi produk premium beneran. Nah, untuk bikin produk yang nilai nutrisinya terjaga maksimal, kita bisa pakai teknologi kayak pengeringan beku atau freeze drying. Ini proses ngilangin air pas suhu dingin banget, jadi nutrisinya nggak banyak rusak karena panas. Oke, freeze drying. Terus,
Untuk menarik senyawa berharga kayak omega-3 sama flavonoidnya tanpa merusak pakai panas, bisa juga pakai metode ekstraksi khusus, misalnya maserasi dingin. Maserasi dingin, gimana tuh? Itu kayak merendam krokotnya dalam pelarut tertentu, misalnya etanol, tapi di suhu rendah dalam waktu tertentu. Jadi senyawa targetnya tertarik keluar pelan-pelan. Wah, kedengarannya canggih ya. Ini berarti produknya bisa jadi sangat menarik nih di pasaran. Apalagi tren sekarang kan orang cari yang alami, nabati. Tepat sekali. Ini sejalan banget sama tren konsumen global yang makin nyari pangan fungsional dari tumbuhan, yang alami, dan juga diproduksi secara berkelanjutan. Jadi krokot olahan ini bisa jadi alternatif sumber omega-3 selain ikan gitu ya? Betul. Bisa jadi alternatif selain minyak ikan, atau sumber nabati lain kayak chia seed atau mungkin sacha inci. Dengan keunggulan tambahan dari profil nutrisi uniknya krokot sendiri, plus potensi budidaya yang biayanya relatif rendah tadi, peluang bisnisnya signifikan. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, krokot ini jelas bukan cuma sekedar gulma biasa ya. Jauh dari itu. Dia ini kayak pembangkit tenaga listrik nutrisi yang potensinya gede banget, baik buat kesehatan kita maupun dari sisi ekonomi. Asal kita tahu cara ngolah dan ngembanginnya dengan benar. Sebuah contoh nyata gimana inovasi bisa mengubah sesuatu yang tadinya diabaikan jadi komoditas yang berharga. Benar. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran mungkin ya untuk Anda renungkan. Mengingat betapa tangguhnya krokot ini tumbuh di mana aja dan betapa padat gizinya, mungkinkah tanaman-tanaman liar yang sering kita abaikan kayak gini sebenarnya punya peran yang jauh lebih besar? Peran dalam hal apa nih? Dalam membangun sistem pangan kita di masa depan. Sistem pangan yang lebih tangguh, lebih berkelanjutan, terutama mungkin untuk daerah-daerah yang kondisi lingkungannya ya cukup menantang. Coba direnungkan.